Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, Selamat datang di tips dan trik mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar di rumah hari Sabtu tanggal 20 Februari. Webinar ini terselenggara kerjasama komunitas guruku juga dengan Pak Darta, Pak Ignatius Darta Ranu Wijaya. Terima kasih banyak Pak Darta untuk kesediaannya dan availability-nya hari ini atau pagi ini gitu ya. Nama saya Rivalino Safar, saya pendiri atau co-founder dari komunitas guruku. Komunitas guruku tuh apa lagi ini ya? Yuk lanjut dulu. Aturan mainnya dulu ya sebelum kita mulai. Aturan mainnya adalah nama layar. Kalau misalnya Bapak Ibu dari sekolah bisa ketiknya nama panggilan ya, Rino garis miring 01 kalau ngajar kelas 1. Kok kelas 1 tapi ini kok TK ABC ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya terapis atau orang tua atau tidak mewakili sekolah ya nama panggilan saja ya. Nama layarnya jangan nama handphone atau nama sekolah supaya kami mudah memanggilnya. Lalu kemudian video dan audio mohon jika memungkinkan dinyalakan tapi audio atau mikrofonnya di-mute kecuali diminta untuk unmute. Pertanyaan nanti akan ada sesi khusus pertanyaan dan bisa dilakukan dengan mengetik di Zoom chat atau tanya langsung. Lanjut saja. Saya senang sekali kemarin, oh maaf, 2 hari lalu, oh sebentar. 2 hari lalu kami mendapat pesan dari Facebook. Oh sebentar, saya mute dulu buat yang tadi ya supaya bisa fokus. Saya tampilkan lagi slide-nya. Mohon di-mute, Ibu. Ya, 2 hari lalu kami mendapat pesan juga dari Alor, tapi berbeda dengan Pak Arapah ini ya. Dari Alor, ibu-ibu yang mengontak kami, dia bilang selamat pagi, maaf saya dari Kepulauan Terpencil Kota Alor, NTT. Saya adalah pendidik PAUD di desa yang jarak aksesnya mencapai 5 km dan sulitnya akses jaringan internet. Untuk itu saya harap kepada teman-teman dalam grup ini bisa mengirim materi pembelajaran agar dapat saya sesuaikan dengan materi pembelajaran teman-teman sesuai K13. Untuk PAUD di 5 km di Kota Alor. Dari Kota Alor, Ibu ini mengirim pesan ke Facebook komunitas guruku. Nah, alhamdulillah dalam waktu 1 hari kami berhasil, kami punya banyak dengan event-event seperti ini, kami juga punya banyak kenalan dari berbagai kota dan provinsi, dan alhamdulillah dalam waktu 1 hari Ibu Risma dan Pak Arapah berhasil mengontak Ibu ini ya. Terima kasih buat Bu Risma dan Pak Arapah yang juga dari Alor. Jadi pas kebetulan, ya nggak ada yang kebetulan ya, pas alhamdulillah. Satu kota atau mungkin jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya, jadi bisa koordinasi dan bisa saling membantu gitu ya. Itulah tujuan kami mengadakan komunitas guruku supaya kita bisa menjadi jaringan saling berdaya. Lanjut lagi Bapak Ibu, cepat saja. Kami punya istilah MLM ini Bapak Ibu. Oh ya, Ibu Ninong boleh bantu kalau ada yang belum di-mute, boleh di-mute. Oke, Pak. Baik, terima kasih ya Bu Ninong ya. Iya. Ya. Kita punya hashtag guruku berdaya. Jadi ada istilah kami MLM ini. Tapi MLM-nya bukan multi level marketing, tapi multi level manfaat. Ada materi-materi yang kami berikan dalam bentuk PowerPoint. Agar Bapak Ibu bisa membagikan ilmu ini dengan mempresentasikan kepada teman-teman yang tidak ikut webinar. Pertama, materinya adalah mengajar seru dengan gamification. Ada video yang bisa ditonton, ada slide-nya juga gitu ya Bapak Ibu.
nanti bisa tonton supaya mengerti cara membawakannya, dan Bapak Ibu bisa ajarkan ini ke sekolah-sekolah lain di sekitar sekolah Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu nanti ternyata diberi uang atau dibayar, silahkan nikmati uangnya, nggak usah setor ke kami ininya ya, komisinya, nggak usah ya. Itu salah satu cara kami memberdayakan guru-guru, memberi materi dan membantu guru-guru yang memang bersedia untuk berbagi dengan lingkungannya. Kalaupun nanti nambah kenalan, lalu kemudian dapat jodoh, wah kami senang banget itu ya. Dan kalau misalnya mendapatkan misalnya imbal balik, misalnya uang atau barang, silahkan dinikmati sendiri. Yang kedua, materi yang nanti akan kami masukkan dalam program MLM, multi level manfaat ini adalah time management for teachers. Time management for teachers. Webinarnya baru akan dilakukan minggu depan, hari Sabtu sore. Ya, jadi silahkan yang mau mendaftar, kalau tidak sempat Sabtu sore minggu depan, rekamannya akan ada, slide-nya juga akan kami berikan. Lanjut lagi, tentang komunitas guruku. Kami ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Silahkan bergabung buat yang punya sosial media ini. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp juga, ya, komunitas guruku. Nanti saya akan berikan linknya di WhatsApp grup, gitu ya. WhatsApp grup kita akan saya berikan semua linknya. Pokoknya intinya dari pendidik untuk pendidik. Hashtagnya guruku kreatif, guruku inspiratif, dan tentunya guruku berdaya. Bulan Maret seru banget ya. Oh iya, masih ada 2 event kami di bulan Februari. Bulan Februari ada ada pada tanggal 26 Februari sore. Ini untuk para leader di sekolah maupun yayasan, ya di kantor perusahaan juga boleh ya. Salah satu pendirinya adalah Ibu Ninong. Ibu Ninong adalah psikolog gitu ya. Ibu Ninong dan saya sebagai trainer yang bergerak dalam bidang leadership dan produktivitas juga akan berbagi 4 parenting terms atau istilah-istilah parenting yang sebenarnya bisa berguna ketika Anda memimpin tim. Jadi 4 istilah parenting ini akan membantu Anda dalam memimpin tim Anda, baik sekolah, yayasan, atau perusahaan, gitu ya. Lalu kemudian, itu hari Jumat sore, Sabtu sorenya, saya akan berbagi ilmu tentang mengelola waktu untuk para guru nih. Para guru kan sebagai individu kan juga punya keinginan, punya harapan, lalu bagaimana mengelola waktu dengan baik. Lalu bulan Maret, kita akan canangkan bulan Maret ini bulan berdaya. Apa aja materinya? Akan ada entrepreneurship. Jadi Bapak Ibu, para guru, kalau mau cari tambahan uang, tambahan penghasilan, ya bisa dengan berusaha. Caranya gimana? Itu yang nanti kita akan bahas. Kita akan melakukan beberapa kegiatan, update-nya nanti ada di sosial media kami. Jadi silahkan bergabung di WhatsApp grup komunitas guruku, itu grup yang lebih besar lagi, karena grup kita kan sebenarnya adalah persiapan saja gitu ya. Lanjut saja. Tara, mantap ini ya. Hari ini kita akan mendengarkan Ibu Ninong dan Pak Darta dengan spesialisasi mereka masing-masing. Jangan lupa follow Instagram mereka. Ibu Ninong Instagramnya adalah Notes from Ninong. Dan Pak Darta Instagramnya adalah Home PBS. Home PBS. PBS ini ada singkatannya juga nih ya. Dan ada materi-materi yang bagus buat Bapak Ibu bisa simak di Instagram mereka masing-masing. Jadi yang punya Instagram silahkan ke Notes from Ninong dan Home PBS atau PBS. Lanjut lagi. Agenda kita ini sekarang adalah pembukaan dari saya sebagai moderator. Sebentar lagi saya akan berikan kepada Ibu Ninong, lalu kemudian Pak Darta kemudian melanjutkan. Dan kita akan ada role play nanti ya. Mudah-mudahan sekitar jam 11.15 kita bisa role play. Ibu Ninong akan memberi contoh gitu ya kepada kita-kita. Nanti akan ada 4 atau 5 peserta yang diminta untuk menjadi muridnya Ibu Ninong gitu ya. Murid ABK gitu ya.
Ya, mungkin latihannya hanya sekitar 5 menit gitu ya. Yang penting Bapak Ibu mendapatkan gambarannya gitu ya. Lalu kemudian role play kedua oleh Pak Darta. Nah, Pak Darta ini akan berhadapan dengan anak ABK. Jadi terima kasih banyak buat Ibu Mona, mudah-mudahan Anandanya siap bisa bergabung. Jadi Ananda Ibu Mona ini adalah ABK gitu ya, dan Ibu Nona bersedia, terima kasih banyak. Anandanya sudah mau bergabung gitu ya, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ada 2 role play, lalu kemudian sesi tanya jawab, lalu closing statement dari pembicara dan dari saya. Oke, Bapak Ibu cepat saja. Inilah tujuan webinar. Membangun kesadaran guru dan orang tua. Makanya kita minta orang tua juga bisa hadir di webinar ini. Kalau tidak bisa, nonton rekamannya nanti ya. Bahwa kondisi saat ini membutuhkan kerjasama yang lebih baik. Makin kompak nih seharusnya kita ya, antara guru dan orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar di rumah. Poin kedua adalah upaya bersama. Jadi kita keroyokan nih ya, untuk membangun pikiran positif dalam menjaga kesehatan mental, dalam berpikir positif dan menjaga kesehatan mental semua pihak, ya orang tua, guru, termasuk anak berkebutuhan khusus. Khususnya di masa pandemi ini. Poin ketiga adalah memahami tentunya tips dan trik umum. Tips dan trik umum yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus belajar dari rumah. Melengkapi materi individualitas masing-masing anak berkebutuhan khusus. Karena yang mendaftar kebutuhan khususnya luar biasa beragam. Ada usianya juga beragam ya, dari yang kecil di bawah 5 tahun, bahkan ada yang usianya belasan tahun, di atas 15 tahun. Ada juga yang ABK-nya masalah mobilitas, tidak punya kaki, gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang masalahnya hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kami memberikan tips dan trik umum yang insya Allah bisa dilakukan di semua kondisi anak-anak. Tapi tentunya melengkapi, harus dikontekstualisasikan tentunya dengan materi individu mereka masing-masing gitu ya. Tentunya antara misalnya ADHD, lalu kemudian autis, lalu kemudian Down syndrome, itu tentu ada materi individualnya masing-masing gitu ya. Lanjut saja. Bapak Ibu, kita mau nonton video ini. Saya akan minta Bapak Ibu menonton video. Jika nanti di YouTube ini, di Zoom ini videonya ngadat gitu ya, atau susah, saya akan share langsung videonya di grup. Jadi Bapak Ibu bisa nontonnya langsung di YouTube di handphone masing-masing, atau kemudian dari Zoom kita bersama-sama ini. Ya, yuk videonya saya tampilkan. Selamat menikmati videonya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, biar lancar, tolong semua kamera atau video dimatikan, di-off-kan gitu ya. Supaya biasanya muter videonya jadi lebih lancar. Kalau tidak bisa, silahkan nonton bareng-bareng tapi beda di YouTube aja ya. Linknya sudah ada di WhatsApp group. Oke, saya tampilkan videonya, lalu kita diskusi. Apa perasaan ibu dan bapak ketika melihat video ini? Tolong di-mute. Baik. Oke, cek dulu, maaf. Saya harus pastikan. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Ya, tolong di-mute ya, Ibu ya, suaranya. Baik, selamat menikmati. Through the iPad, Antoine Stanton's teacher speaks to him in class, and while the 13-year-old may look comfortable, learning from a screen has been extremely challenging for him and his parents. Antoine has cerebral palsy. He is nonverbal and has many physical limitations. Trying to keep diverse learners still for those hours, we do get a lot of breaks.
but this is almost impossible to keep his attention. Tamika Chalmers says a parent must be with Antoine the entire school day. She says his remote activities have included a typing class and a scavenger hunt, two things the Jane Neal elementary 8th grader is not physically capable of doing. I type, I do what they say, I run through the house and find the different items. I try to be a student. Antoine's parents are beyond frustrated. As frustrating as it is, we know we have to do what we have to do as parents. You know, we may get tired or we may fuss about it, get upset, but we just have to do what you have to do as a parent to continue and fight through this. Tamika Chalmers says she has voiced her concerns several times to the principal here at her son's school, but the principal says there's not much she can do. Chalmers says her son needs in-school learning. With the minimal amount of kids that's there, that are diverse learners, I truly believe it can be done in a safe way. But the Chicago Teachers Union is not ready to return. We want to make sure is that the buildings that we enter and the classrooms that we are in with the students that we're serving are going to be a safe environment for everybody. With a video that worked intermittently in science class today and a teacher who dismissed school at noon, Chalmers is doubtful this way of learning can go on much longer. I'm gonna do it as long as I can, but I don't feel like my child is getting anything out of it. Hey, if you like that video, be sure to subscribe to our ABC7 Chicago YouTube channel. Oke. Bapak Ibu, silahkan ketik di chat apa perasaan Ibu dan Bapak ketika nonton video ini, atau ngomong langsung juga boleh. Saya, Pak. Sedih, Ibu Wiwin, silahkan. Yang mau langsung boleh. Ikut prihatin, Pak. Jadi selama ini memang di sekolah kami ada yang seperti itu. Memang bukan di kelas saya sendiri, tapi saya melihat bagaimana kemarin itu sempat baru 2 hari yang lalu itu kami pertemuan. Jadi ada kegiatan yang memang akan kami laksanakan. Dan apa ya, kalau saya lihat sih anaknya diam, cuman saya teringat kembali ketika masih tatap muka itu anaknya memang luar biasa, Pak. Jadi anaknya itu senangnya tepuk-tepuk tangan, terus setiap pagi itu pengennya ke ruang guru untuk apa ya, ya mungkin cari perhatian atau mungkin apa cari kenyamanan gitu loh, Pak. Jadi kemarin ketika melihat itu sudah berapa bulan ini nggak lihat, itu kayaknya merasa terharu banget gitu, Pak. Apalagi dengan melihat bagaimana orang tua yang mengalami apa ya kesulitan seperti ini, saya sampai terenyuh gitu loh. Jadi, memang kami sebagai guru apa ya menjadi terdorong, termotivasi untuk bagaimana mendampingi anak ini dengan juga memperhatikan bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, karena memang cukup sulit ya, apalagi dengan kondisi seperti ini kan orang tua juga punya kesibukan kerja dan lain sebagainya. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Anastasia Hartini, terima kasih banyak. Ya, kondisi jarak jauh ini juga ini ya dirasakan merepotkan sekali, apalagi jika menangani anak berkebutuhan khusus ya. Seperti yang saya lihat di chat ini ya, prihatin, sedih, terharu, ya, terenyuh perjuangan dari orang tuanya gitu ya. Bahkan ada yang nulis frustasi. Aduh, ya, baik. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita menonton video ini sebenarnya adalah bahwa kondisi seperti yang kita alami saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja gitu ya, bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Nah, makanya namanya pandemi. Pandemi itu adalah wabah yang mendunia gitu ya. Jadi dirasakan oleh semua orang di berbagai negara. Tapi kita nggak pengen memulai webinar ini dengan perasaan sedih bahkan frustasi gitu ya. Makanya kita mau sedikit ice breaking aja ya, 1 menit aja. Setelah itu saya akan oper ke Bu Ninong. Oke, baik. Kalau saya bilang susah, Ibu jawabnya mudah. Ya.
Kalau saya bilang susah, Ibu dan Bapak jawabnya mudah. Oke? Kalau saya bilang nyerah, ya menyerah, tapi saya bilang nyerah, Ibu dan Bapak bilangnya bisa-bisa. Bisanya 2 kali. Oke? Tes kuping dulu. Silakan. Kalau bisa mikrofonnya dinyalakan, silakan. Kecuali yang berisik di belakangnya. Kalau yang berisik tidak perlu dinyalakan, ya. Yo. Kamu udah dirapiin mainannya, jangan. Nah, itu berisik tuh. Itu berisik tuh. Oke, nggak perlu semuanya nyala kok ya. Baik, terima kasih. Oke, tes dulu. Kalau saya bilang susah, jawabnya mudah. Susah. Mudah. Oh, ya. Sekali lagi ya, susah. Mudah. Oke. Kalau saya bilang nyerah, jawabnya 2 kali ya. Bisa. Saya akan tes konsentrasi. 1, 2, 3. Susah. Mudah. Oke. Nyerah. Bisa. Sekarang saya kasih 2 instruksi sekaligus. 1, 2, 3. Susah nyerah. Bisa. Mudah, bisa. Yo konsentrasi. 1, 2, 3. Nyerah. Bisa. Saya kasih 3 instruksi ya. 3 instruksi. 1, 2, 3. Nyerah susah. Bisa. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Jika kita bilang susah akan jadi susah ya. Tapi dengan kebersamaan, saling mendukung, saling berbagi dan terus belajar, kita akan merubah susah jadi mudah. Yang tadinya nyerah jadi bisa dan tentunya lebih bisa lagi. Oke. Terima kasih banyak. Sekarang kita masuk ke pembicara kita, Ibu Ninong. Ibu Ninong akan membahas tentang bagaimana membangun psikososial buat anak-anak berkebutuhan khusus di rumah. Silakan, Bu Ninong. Terima kasih, Pak Rino. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu. Selamat pagi. Terus terang saya sangat terharu melihat kehadiran teman-teman. Tadi pagi waktu saya bangun, dengar hujan, nggak berhenti-berhenti gitu. Aduh, ya Allah mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan teman-teman nggak ada halangan apapun gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kena banjir ya. Ataupun kalaupun mungkin ada banjir dikit-dikit, tapi bisa diatasi gitu ya. Tapi terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesiapannya untuk kita berselancar di dunia berkebutuhan khusus ya pagi ini. Oke, saya mulai ini ya, share screen ya teman-teman ya. By the way, saya melihat ada wajah-wajah yang familiar nih gitu. Jadi dari mana tadi? TKPL, selamat pagi teman-teman yang dari TKPL. Selamat pagi, Bu Ninong. Dan saya agak tergelitik pengen nanya, tadi yang musisi terkenal Kak Tito itu dari mana ya Kak ya? Saya pikir Tito Sumarsono. Halo. Halo, salam kenal. Salam kenal juga. Baik. Oke. Jadi pagi ini saya akan berbicara dulu mengenai aspek psikososial dari murid-murid kita, anak-anak kita, dan juga aspek emosi diri kita juga, gitu ya. Jadi saya akan ini tampilkan di besar. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hampir setahun ya teman-teman ya kita mengalami masa pandemi. Dan tentunya buat yang anak-anak, murid-murid, bersekolah sudah hampir setahun juga dengan cara PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, saya ingin ngecek gimana nih kondisi teman-teman, gimana kondisi keluarga.
apakah teman-teman mengalami seperti yang digambar ini? Saya boleh dengar suaranya? Iya atau emang udah beradaptasi? Iya, sudah beradaptasi. Sudah beradaptasi, Ibu Nino. Oke, terima kasih, terima Beradaptasi. kasih. Ya, Iya. baik, terima kasih. Silakan di-mute lagi. Tapi yang jelas, mungkin 9 bulan yang lalu ketika diumumkan PSBB, kita semua shock gitu ya, dan mendadak kita semua harus melakukan tugas yang multitasking, bahkan saya taruh di situ ekstra multitasking ya. Karena banyak juga dari bapak-bapak ibu-ibu yang work from home, bukan hanya mengurus kerjaan di rumah ya, apalagi teman-teman guru nih, ini kan pasti semuanya WFH ya gitu. Dan buat teman-teman yang punya anak, at the same time pada saat yang bersamaan juga harus mendampingi anaknya belajar dan ngurusin urusan rumah. Nah ini tantangan yang buat teman-teman guru. Banyak yang mengalami ini ya. Kalau saya baca dari surveinya, ada yang seperti di gambar ini. Betul sekali. Banget. Oke, jadi saya sangat merasakan karena saya juga dalam keseharian ngajari juga gitu ya. Mendadak kita semua harus ekstra multitasking, merancang pembelajaran jarak jauh yang tadinya kita mungkin udah offset nih dengan kurikulum, dengan RPP gitu ya, tiba-tiba semuanya berubah, harus kita olah lagi supaya bisa disampaikan melalui online, melalui layar gitu ya. Nah, khususnya buat teman-teman, buat kita nih yang mengalami, yang mengajar murid dengan kebutuhan khusus, kita juga menghadapi tantangan yang ekstra. Saya sangat paham mengajar anak dengan kebutuhan khusus di masa sebelum pandemi aja itu sudah butuh ekstra perencanaan ya, ekstra pemikiran gitu ya, ekstra usaha, apalagi sekarang di masa PJJ. Tapi saya senang mendengar teman-teman, Bapak dan Ibu sudah mulai beradaptasi ya gitu. Dan saya sih sangat berharap, kami berharap mudah-mudahan tekniknya, proses beradaptasinya makin canggih gitu ya. Dan buat teman-teman guru juga punya keluarga sendiri kan, jadi ngurusin anak sendiri juga, dampingin anak sendiri juga. Tuh. Oke, jadi ada yang merasakan seperti di gambar ini, teman-teman? Saya pengen lihat nih wajahnya teman-teman. Pastinya, Bu. Pasti, Bu. Gitu ya, gendong anak sambil ngurusin cucian. Berapa kali nih saya kalau lagi ngajar, terus mohon maaf sebentar, Ibu mau ngambil jemuran dulu karena hujan. Iya, benar. Ya. Atau di rumah nih misalnya saya lagi ngajar, anak lagi online, suami juga lagi ngajar online, tahu-tahu Gojek datang. Jadi ya udah siapa yang bisa ke depan, kalau saya ke depan, sebentar ya permisi Ibu ke depan dulu ngurusin Gojek gitu. Oke, jadi itu tadi ya, ekstra multitasking. Tapi insya Allah yang penting kita diberi kesehatan dan bisa bisa menjalani ini semua. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dampak dari pandemi ini ke diri kita, ke lingkungan gitu ya? Nah, kalau kita ngomongin aspek pendidikan, tentunya yang terkena dampak adalah tiga partis ini gitu ya, siswa, guru, dan orang tua. Oke, kita semua nggak ada satupun orang yang tidak kaget ketika harus berhadapan dengan masa pandemi ini dan gimana caranya harus tetap ngajar. Pembelajaran tetap berjalan di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan terus terang nih teman-teman, saya agak was-was gitu ya ketika ini kita masuk ke musim penghujan. Aduh ya Allah, semoga gitu ya pandemi masih berjalan, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini, dan sekarang musim hujan, tantangannya banjir, segala macam. Nah, oke.
apa yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman, dampak jangka panjangnya dari situasi yang kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan berakhirnya. Kita nggak tahu ujungnya di mana, di tahun kapan. Banyak prediksi 2023 atau 2021 gitu, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas karena kalau kita melihat gambaran secara besar, serba membingungkan ya teman-teman, dan itu membuat kita menjadi kehilangan arah, kehilangan kendali. Yang tadinya rutinitas kehidupan kita berjalan lancar gitu ya, kita tahu hari Senin ngapain, Selasa ngapain, dan seterusnya sampai weekend. Sekarang perubahan bisa terjadi secara mendadak. Dan kalau kita tidak berpikir secara clear, memang kita jadi kehilangan arah dan tidak punya kontrol gitu ya. Nah, kalau ini tidak dikelola, akan memunculkan rasa cemas, khawatir, marah. Kalau tidak dikelola dalam waktu jangka panjang, akan menjadi stres. Dan stres ini, kalau dibiarkan, bisa mengganggu kesehatan kita. Kesehatan psikis dan fisik. Yang jelas, fisik akan terganggu. WHO, PBB sudah mencanangkan bahwa kesehatan yang utuh itu bukan hanya fisik, tapi secara holistik, secara mental, jiwa, dan raga. Gitu ya. Dan sangat jelas terlihat di masa pandemi ini gitu ya. Kasus-kasus orang dengan gangguan psikis itu meningkat. Dan semua karena memang berawal dari ketidakmampuan atau keterbatasan individu tersebut mengelola stresnya, mengelola tekanan. Nah, karena kita berhadapan dengan anak-anak ya, baik kita guru maupun orang tua, kalau kita terbatas kemampuannya dalam pengelolaan emosi, anak yang kita pegang, anak yang kita ajarkan juga bisa terkena dampak dari stres si orang dewasa dan ikut mengalami stresnya juga gitu. Jadi kalau sekarang ini kita melihat murid kita ya, anak ABK tantrum, barangkali memang berasal dari internalnya, ketidakmampuan dia, tapi juga kita perlu melihat apa nih faktor eksternalnya gitu. Nah, saya mempelajari survei dari teman-teman yang sudah mengisi ya, sudah mendaftar dan mengisi data-data. Nah, ini saya rangkum semua permasalahan yang dialami, yang ditemui oleh teman-teman ketika mendampingi Ananda. Oke, jadi muridnya yang ada yang sulit komunikasi, fokusnya mudah beralih, kadang kabur dari kursinya. Kita lihat, loh kok anaknya nggak ada gitu ya, tinggal kursi kosong aja gitu. Atau kameranya ditutup. Kita minta kameranya dinyalain, nggak mau gitu. Perilakunya yang sulit kita kelola ya, dan kita sebagai guru yang mengajar jarak jauh kadang saya merasakan frustasinya gitu ya, aduh gitu kalau di depan kita langsung kita pegang deh itu anak, tapi ini ya layar ya gitu yang membatasi. Terus si anak bosan karena hanya duduk menatap layar aja gitu ya, dan dia nggak dapat apa-apa lah gitu. Terus moodnya nggak stabil, lalu teman-teman guru juga merasakan kerjasama orang tua dan sekolah nggak kompak. Nah ini juga bisa menjadi kendala nih ya. Dan kekhawatiran guru, saya juga merasakan ini adalah target tidak tercapai, sedangkan kita punya kurikulum, punya RPP ya, punya target akhir semester, anak udah mesti mencapai taraf sekian gitu ya. Nah kekhawatiran kita juga adalah anak yang belajar tapi tidak mendapatkan atau minim pendampingan dari orang dewasa di rumahnya. Oke. Dan akibatnya anak nggak paham pembelajaran. Lalu ada juga yang menuliskan akses media internet terbatas. Nah ini saya ingin tahu nih dari teman-teman yang mungkin menuliskan akses internet terbatas, ini apakah karena lokasinya di luar Pulau Jawa atau di tempat yang terpencil?
Mungkin ada yang mau bicara mengenai keterbatasan akses internet? Saya Bu Wiwin. Oh iya, Ibu di mana Bu lokasi? Saya di Limo, Meruyung, Depok. Oke. Ya, sebetulnya sih mungkin bukan karena di luar kota keterbatasannya ya, tapi mungkin kan dekat juga ya Cinere sebenarnya. Tapi mungkin karena memang mungkin sekarang hampir di dunia ya, seluruh Indonesia kita jarak jauh, jadi mungkin semua pakai internet ya Bu ya. Gitu. Dan itu mungkin yang membatasi kita keseluruhan. Nah, kadang-kadang ada yang karena faktor cuaca juga itu, kemudian kita juga kadang-kadang internetnya juga dari providernya juga off gitu. Nah itu bikin kita tuh sebagai guru frustasi. Frustasinya nggak boleh sih frustasi ya Bu. Coba frustasinya gini, waduh saya harus nge-linknya tuh lama gitu, nge-linknya lama. Sementara kita satu sesi itu terbatas waktunya. Betul. Jadi menyampaikan pembelajaran juga kan agak terbatas juga gitu. Betul. Itu sih yang kendala dari itu sih. Jadi kita akses itu 1 bulan aja. Saya tuh sudah 3 kali kita yang memang telepon ke provider untuk yang, aduh kalau bisa jangan lama-lama ya karena saya tuh harus ngajar gitu. Iya. Nah tapi untungnya sih Bu, untungnya kita dari pihak sekolah, kalau memang ada kendala itu, untungnya saya juga dekat dari sekolah, jadi kita bisa datang ke sekolah dan mengajar di sana. Cuma kan mungkin kadang-kadang kayak hari apa seminggu kemarin saya dadakan jadi buru-buru gitu. Oke. Itu sih kendalanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wiwin ya. Jadi itu tadi ya yang saya bilang seringkali kita sudah berencana sesuatu udah kita plan semuanya gitu, terus ya itu tiba-tiba gitu banyak kejadian yang di luar kendali kita gitu ya. Pernah juga suatu hari di tempat saya mati lampu gitu. Jadi ya sudah. Mungkin pesannya memang perlu istirahat dulu semuanya di hari itu. Oke. Iya, terima kasih. Nah, ini satu poin yang perlu kita pahami kalau kita membicarakan mengenai anak-anak ya gitu. Mereka kan mengalami proses tumbuh kembang. Oke. Nah, di setiap tahapan proses tumbuh kembang mereka itu akan selalu ada kebutuhan dan akan selalu ada tantangan. Oke. Ini saya ngomongin mau itu anak yang non-ABK atau ABK, di setiap tahapan perkembangannya itu selalu ada kebutuhan dan tantangan. Yang jelas secara garis besar, kalau anak usia TK atau usia TK kelas 1, kelas 2 gitu ya, itu usia antara 4 tahun gitu ya, balita sampai umur 6 tahun, 7 tahun, mereka membutuhkan ditemani untuk bermain. Oke. Mohon maaf, boleh tolong di-mute suaranya. Oke, terima kasih. Jadi untuk anak-anak yang kecil ya, usia PAUD, TK, kelas 1, kelas 2, karena kebutuhan mereka adalah masih senang bermain dan senang eksplorasi. Dan itu tidak menutup juga bahwa untuk yang berkebutuhan khusus atau kesulitan belajar juga mempunyai kebutuhan tersebut, gitu ya. Nah, oke. Nah, tantangan kita lumayan double-double nih buat teman-teman yang mengajar anak kebutuhan khusus ya gitu. Karena selain kita menghadapi tantangan di setiap fase tumbuh kembang tersebut, setiap diagnosa atau setiap macamnya kebutuhan khusus atau kesulitan belajar mempunyai tantangan atau masalah yang beda-beda juga gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tapi yang jelas itu tadi ya, usia balita sampai kelas 1, kelas 2, mereka kebutuhannya adalah bermain. Usia SD, ketika anak mulai belajar untuk belajar hal yang serius secara akademis, mereka membutuhkan penguatan, mereka membutuhkan apresiasi, dan masuk usia remaja, di situ ada tantangan akil balih. Ada tantangan masuk ke kebutuhan anak remaja ya gitu,
yang perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki mungkin sudah mimpi basah gitu. Jadi itu semua membutuhkan adaptasi di diri kita ya sebagai guru dan orang tua. Oke, anak saya ini sekarang ini ada di tahapan mana? Oke. Tapi dari semua macam-macam kebutuhan tersebut yang kita temui di anak usia TK, SD, remaja, dan apapun diagnosa kebutuhan khususnya atau kesulitan belajarnya, kebutuhan utama seorang anak dari orang tuanya, dari gurunya, dari orang-orang dewasa di sekitarnya adalah kebutuhan psikososial. Makanya ini saya highlight gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan psikososial itu? Kalau saya rangkum ya dengan kata-kata yang konkret, mereka membutuhkan hubungan yang positif, hangat dan akrab dengan orang dewasa di sekitarnya. Mereka juga membutuhkan dukungan dan apresiasi dari apapun yang mereka usahakan, yang mereka coba kerjakan. Oke, jadi ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, yang perlu teman-teman pahami, kebutuhan utama seorang anak di jenjang usia kapanpun dan apapun diagnosanya. Wah, ini kebutuhan utama manusia, gitu ya, dihargai dan diakui, diterima, gitu teman-teman. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Oke, nah saya sekarang masuk ke tips pendampingan nih. Seperti yang tadi saya paparkan ya. Jadi yang utama, bangun hubungan positif dengan anak. Supaya tercipta rasa aman dan rasa nyaman dalam diri si anak. Ketika anak mempunyai hubungan yang positif, hubungan yang hangat dengan orang tuanya, dengan caretaker-nya, dengan terapisnya, dengan gurunya, maka dia akan merasa dilindungi. Anak tersebut akan merasa diproteksi. Oke? Jadi perlindungan itu bukan hanya sekedar fisik ya, pakaian, rumah, makanan gitu. Tapi secara psikis, secara kejiwaan, ini kebutuhan mereka. Dan memang ini tidak terlihat secara kasat mata ya teman-teman. Jadi memang ketika kita lagi capek, ketika kita lagi banyak tuntutan atau pressure di pekerjaan, di rumah, kita seringkali lupa dengan hal-hal yang tidak terlihat ini, gitu. Dalam hati si anak, mau dia disleksia, mau dia Down syndrome, mau dia cerebral palsy, anak-anak tersebut mempunyai hati, mempunyai perasaan, dan dia sangat paham ketika dia diterima, diakui oleh sekitarnya. Oke, jadi saya pesani ke teman-teman, ciptakan dulu rasa aman dan rasa nyaman di dalam diri anak tersebut. Oke, itu yang utama. Oke, nah kita masuk ke apa saja nih kiat-kiatnya ya dalam mendampingi anak. Nah, ini yang sering saya sampaikan ke banyak orang tua ya, ke banyak guru. Untuk bisa mengelola emosi anak kandung kita, murid kita, keponakan kita, pertama yang perlu kita kelola adalah diri kita dulu. Yang perlu kita ubah adalah diri kita dulu, oke? Karena emosi itu sifatnya menular. Emosi positif, apalagi emosi negatif, oke? Kita tidak bisa menenangkan anak didik kita atau anak kandung kita kalau kita udah marah duluan, udah jengkel duluan. Ayo diam, gitu aja nggak bisa diam, dengerin Bu Guru. Nah, suara yang tinggi tersebut, suara yang mengandung emosi itu yang ditangkap oleh anak gitu. Jadi bukan kata-katanya, bukan duduk diam dengarkan guru gitu ya. Tapi justru intonasi kita, pilihan kata-kata kita itu yang ditangkap oleh anak pertama kali. Oke, jadi pesan saya
kelola emosi kita dulu, karena kita orang dewasa yang sudah punya kemampuan lebih dari anak-anak kita untuk mengelola emosi. Oke, saya lanjutkan. Lalu ciptakan komunikasi yang hangat. Apa yang saya maksud dengan komunikasi hangat? Nanti saya paparkan lebih lanjut. Dan pemilihan kalimat, memilih kata-kata yang sifatnya mendukung, menguatkan, dan karena kita berhadapan dengan anak kebutuhan khusus, don't worry kalau kita perlu mengulang pesan kita. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang saya maksud dengan komunikasi hangat, artinya kita berbicara dengan anak kita, dengan murid kita, itu dengan nada yang jelas, pendek-pendek aja, nggak perlu panjang-panjang, santai, tapi intonasinya mendukung atau empatik. Ya. Kalau di situasi yang berhadapan langsung, tatap muka, saya selalu menggarisbawahi bahwa posisi mata kita sejajar dengan posisi mata anak. Mau kita ngomong sama anak sendiri, kekuatan murid, pastikan bahwa posisi kita sejajar dengan posisi anak. Karena kita kan lebih tinggi ya dari anak-anak ya. Kalau kita berdiri dan anak kita pendek gitu ya, kita ngomong, itu buat anak dia ngeliat ke atas gitu ya, itu udah kayak di apa ya, udah overpowering gitu loh. Aduh gitu, ini sosok yang berkuasa, apalagi kalau ngomongnya marah gitu ya, itu anak akan sudah merasa terintimidasi duluan. Jadi di situasi kita bisa tatap muka dengan anak, pastikan bahwa eye to eye level, posisi mata sejajar dengan posisi mata anak. Nah, ketika kita bicara sama anak, mengajarkan sesuatu, bertanya, beri waktu bagi anak untuk berpikir dan merespon. Oke, apalagi sama anak dengan kebutuhan khusus, dengan challenge, dengan tantangan kognitifnya memang mereka perlu memproses hal-hal itu lebih lama. Dulu saya diajarkan ketika kita bertanya, memberi pertanyaan, atau mengajarkan sesuatu, kita hitung dalam hati kita 1-10, artinya beri waktu sekitar 10 detik buat anak untuk memproses omongan kita, penjelasan kita, gitu ya. Lalu kalau memang murid kita, anak kita bisa berbicara, kita minta dia untuk menjelaskan lagi apa omongan kita tadi, apa yang dia dengar, apa yang dia pahami. Dari situ kita tahu, oke, si anak ngerti 100%, atau oh si anak cuma dapat 50%, gitu. Tapi tetap kita perlu apresiasi usahanya dalam menjelaskan pemahamannya. Karena kan banyak ya anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, mungkin mereka mendengarkan, tapi ketika mereka harus menjelaskan, kalimatnya jadi amburadul, atau misalnya SPOK-nya jadi kacau, ya subjek predikat objeknya tuh jadi kacau, atau ngomongnya jadi nggak tahu atau lupa gitu ya. Itu yang saya sering temui di anak-anak saya. Dari yang C cuma 2 ton. Kenapa Pak? Oh oke. Kirain ngomong sama saya. Baik, jadi ini yang saya maksud dengan komunikasi hangat. Jadi kita bicara dengan anak itu step by step, layer by layer, seperti kita mengupas bawang. Ya, setelah kita ngomong sama anak, kita kasih waktu dulu sekitar 10 detik, lalu kita minta dia untuk mengulang lagi apa tadi pertanyaan kita atau apa penjelasan kita. Dan kita apresiasi. Nanti di akhir setelah Pak Darta, kita akan role play ya mengenai komunikasi ini ya. Oke, lanjut dengan tips pendampingan. Pesan saya adalah kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, fokus pada proses. Karena untuk anak melakukan sesuatu, mengerjakan tugas, ngapalin 1-20, 1-100, itu adalah kerja keras buat mereka. Dan itulah prosesnya yang perlu kita apresiasi. Dan ketika kita mengajar anak, berinteraksi dengan anak, pastikan kita menjaga motivasinya si anak. Oke? Yang artinya
kita libatkan dia dalam prosesnya. Anak akan tertarik dengan proses pembelajaran kita kalau dia dilibatkan. Kalau dia dilibatkan, kalau dia merasa engage. Ya. Yang saya maksud dengan ini adalah rancang pembelajaran yang bermakna untuk si anak. Hubungkan dengan hobinya, hubungkan dengan ketertarikannya. Kalau kita ngomongin misalnya energi terbarukan dan tak terbarukan, tapi kita tidak kaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehariannya, gitu ya. Kita tidak hubungkan dengan benda-benda di sekitarnya misalnya, itu akan membosankan buat anak. Karena ini guru ngomongin apa sih, gitu ya. Yang artinya itu tidak bermakna. Kalau sesuatu itu tidak bermakna, artinya anak tidak engage. Kalau anak tidak engage, tidak terlibat, akhirnya motivasinya ya ngedrop. Gitu. Ya, iya Pak, iya Pak. Bu Ninong, waktu itu sempat cerita yang menggunakan K-pop band ya, boy band dari Korea untuk itu ya. Iya. Jadi, saya mau deh nih berbagi cerita ke teman-teman gitu ya. Jadi saya ada murid, dia kelas 4 SD, perempuan, dan kondisi dia adalah memang kognitifnya terbatas ya. Matematika dia masih di level kelas 1, kelas 2 gitu ya. Tapi dia sangat tertarik, dia ngefans banget sama BTS. Teman-teman tahu ya BTS ya? Ini si K-pop band Korea ini gitu. Siapa yang penggemar fansnya BTS? Ayo. Saya stop share dulu deh. Saya anggotanya. BTS. Army ya Pak ya. Ini jangan-jangan nih. Saya baru belajar juga nih dari murid saya. Army itu maksudnya apa sih gitu? Oh, Army itu maksudnya kumpulan fansnya si BTS ini gitu ya. Nah, ini anak kalau udah ngomongin BTS, fans clubnya ya. Ini anak kalau udah ngomongin BTS, aduh, semangat banget gitu. Jadi akhirnya saya dengan tim saya ngobrol-ngobrol, gimana ya caranya ya ngajarin matematika, soal cerita tambah-tambahan, terus bahasa Indonesia, tentang paragraf gagasan pokok, tapi menarik. Akhirnya kita pakailah si BTS ini. Jadi anggota-anggota BTS ini saya nggak hafal siapa namanya. Nama-nama itu yang dipakai untuk soal cerita matematika, gitu ya. Tambah-tambahan siapa namanya itu beli telur di pasar 12 telur terus 5 telur jatuh di jalan, tinggal berapa telurnya siapa sih namanya saya lupa gitu ya. Jadi iya itu Pak Matafani, terima kasih. Iya, nama itu yang dipakai gitu. Dan Masya Allah, dia langsung langsung engage. Padahal kita online, bener-bener online gitu, kita nggak pernah tatap muka gitu, karena memang sekolah ya belum membolehkan kita untuk tatap muka gitu ya. Akhirnya dia belajar tentang pengurangan waktu, tentang estimasi waktu, pakai YouTube konsernya si BTS ini gitu. Dan dia suruh mengestimasi kalau konsernya 4 menit 28 detik, jadinya berapa menit kira-kira gitu. Jadi itu ya, saya mau kasih bayangan ke teman-teman, apa sih yang bermakna buat si anak tersebut, apa yang menjadi kesukaannya, itu bisa kita pakai untuk ngajarin ini, pembelajaran. Gitu. Jadi tapi memang ya itu, dalam perancangan RPP, kita jadi perlu ekstra, ini ya, kreatif gitu. Tapi insya Allah kalau kita melihat hasilnya, melihat si anak itu engage ya dalam pembelajaran, aduh itu nggak bisa dibayar itu pakai apapun, bener-bener deh. Oke. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan fokus pada proses. Libatkan diri Anda ketika mendampingi anak mengerjakan tugasnya. Jadi itu tadi mencari hal-hal apa sih yang menjadi kesukaan dia gitu. Kalau perlu, yang jadi kesukaan dia itu bawa ke layar, terus ngomongin deh soal itu, gitu. Apalagi untuk anak level usia TK dan SD, ya, di mana mereka masih membutuhkan hal-hal yang konkret gitu untuk pembelajaran. Dan ini juga sangat berlaku buat ayah ibu ya, buat orang tua yang mendampingi anandanya di rumah. Libatkan betul diri Anda secara fisik dan mental, secara pikiran, hadir di
samping anak untuk membantu apa yang menjadi kesulitan dia, atau kadang anak tidak perlu bantuan, tapi hanya butuh kehadiran si ayah atau ibu atau gurunya di samping dia aja gitu untuk nemenin dia ngerjain tugas, gitu ya. Nah, kalau untuk remaja atau pra-remaja ya, saya mulai melihat ada beberapa murid yang ketika masuk usia pra-remaja tuh kelas 4, kelas 5, mereka udah mulai gengsi tuh, nggak pengen dibantu gitu ya. Bapak ibunya masuk ke dalam kamar untuk melihat online-nya, diusir bapak ibunya. Papa keluar aja gitu. Nah, jadi memang kalau untuk anak remaja, kita yang menawarkan diri gitu. Kak, gitu, ada yang sulit enggak? Mama di luar atau papa di luar gitu. Kalau ada yang sulit, panggil mama atau papa ya gitu. Jadi biar mereka yang belajar untuk memutuskan. Nah, apresiasi usaha anak untuk mengerjakan tugasnya. Jadi bukan hasil akhirnya, bukan akurasi tugasnya. Misalnya, hebat nak, kamu tadi berusaha ngerjain yang nomor 2, itu kan susah ya yang nomor 2 ya. Nah, saya sering lihat raut wajah anak itu berubah ketika kita mengapresiasi, meng-acknowledge ya, usaha dia, bukan hasilnya. Jadi kalau misalnya hasilnya masih belum tepat, saya menghindari kata salah. Saya menghindari, oh yang ini masih salah gitu, coba ini dibetulkan. Enggak, saya nggak bilang gitu, tapi oh coba yang nomor 2 ini dicoba lagi deh. Ini ada yang belum lengkap step-nya misalnya, atau ini yang ini belum dihitung nih gitu. Jadi kita langsung fokus ke apa yang anak perlu lakukan, bukan penilaiannya, tapi apa yang perlu dilakukan anak. Oh ini nih gitu ya. Oke. Lanjut, saya cepat aja. Oke, jadi tips saya selama masa pandemi ini, gini teman-teman, sebelum pandemi pun kalau kita mengajar anak ABK, kita perlu berkolaborasi kan ya, dengan orang tua dengan guru, dengan terapisnya kalau perlu, dengan psikolognya yang mengasesi anak tersebut. Apalagi di masa pandemi ini. Justru teamwork ini perlu lebih kompak, perlu lebih solid, ya. Saya mau cerita dikit. Jadi saya waktu ikut webinar gitu ya dari Kanada gitu, dan ahli ini menceritakan dia melakukan terapi jarak jauh, dia di Kanada, kliennya di Filipina gitu. Nah, saya mau menceritakan bahwa ada 2 klien yang dia tangani, yang satu Filipina, yang satunya di mana saya lupa gitu ya. Tapi ekspektasi orang tua atau ekspektasi orang dewasa di sekitarnya itu juga menentukan kejiwaan atau menentukan bagaimana si anak melakukan tugasnya. Orang tua yang A itu dia mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi dan agak kaku untuk meng-adjust, mengubah sesuai dengan kemampuan si anaknya. Jadi memang kemajuan anaknya agak tersendat-sendat gitu, karena si orang tua ini benar-benar ya, enggak, dia harus bisa matiin AC-nya sendiri, dia harus bisa duduk diam, bla 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 gitu. Dan memang si anak agak susah berubah setelah itu. Tapi satu lagi, si ibu, anaknya didiagnosa autis, nonverbal, tapi si ibu memang dengan susah payah gitu ya, dia akhirnya menerima. Dan di depan terapisnya, di layar, itu dia menangis, karena dia diberi pesan oleh terapisnya bahwa ibu adalah ibu yang kuat, ibu artinya bisa menangani anak ini, dan karena dari proses si ibu itu menerima anak ini, akhirnya si anak juga bisa bisa duduk dengan tenang di samping ibu tersebut gitu. Jadi intinya adalah ekspektasi kita sebagai orang tua, sebagai guru itu perlu juga di-adjust, di-setel sesuai dengan kemampuan si anak. Gitu teman-teman. Kayaknya itu aja ya Pak Rino, saya lupa. Ini saya apa? Layar. Oke. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah
connection is protection. Jadi rasa kita nyambung hubungan kita dengan si anak itu adalah seperti proteksi buat si anak karena dia menjadi merasa aman dan nyaman. Dan kunci utama sukses selama masa pandemi ini adalah pembelajaran yang juga memasukkan dan mendukung aspek sosial dan emosi siswa. Itu dulu dari saya, teman-teman. Pak Rino, silahkan lanjut lagi. Ya, baik. Jadi Ibu Ninong, anak-anak ABK juga seperti anak-anak lainnya ketika dalam kondisi pandemi dan belajar di rumah terus, yang benar-benar harus diseriusin adalah membangun hubungan ya. Iya, betul Pak. Mungkin itu bisa jadi 50% fokus dan energi para guru dan orang tua untuk membangun hubungan yang positif, walaupun pasti tentunya akan ada jatuh bangun dan perjuangannya gitu ya. Pasti itu. Lalu kemudian proses belajarnya itu sendiri. Jadi Betul. Koneksi bagian mungkin separohnya gitu ya, separuh dari usaha kita itu di membangun hubungannya. Makanya pahami apa yang mereka sukai, kalau ada drama Korea mungkin ya, ikut istilah drama Korea atau K-pop dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ninong. Pastinya nanti akan lebih jelas lagi dalam bentuk role play-nya ya. Nanti setelah Pak Darta akan memberikan materinya, kita akan masuk ke sesi role play.